korupsi tidak bisa dijawab kalau demokrasinya masih liberal. Oke, artinya gini. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, sebenarnya hanya untuk ngembaliin modal berarti. Bukan hanya Lutfi ya, Lutfi itu yang nampak. Yang nampak. Oke. Dalam catatan Transparansi Internasional itu ada 2.000 lebih kasus. Tapi tidak terungkap. Itu Itu di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia itu ada 2.000 lebih kasus. Memang di Bima itu politiknya kasar, Bang. Kasarnya dalam apa mani politiknya kasar. Bandingin di sini itu mungkin masih 100.000, 50.000 satu suara. Di Bima itu 500.000. Itu bisa jadi salah satu hal yang menyebabkan akhirnya pemimpinnya bisa korup karena harus ngembaliin modal yang besar. Kos politiknya kan gede tuh. Nggak hanya keluarganya, tapi kan jatah preman di partai mana? Oh, gini. Di partai ada preman. Iya kan preman semua di partai itu. Mafia semua, mafia kelas kakap semua. Pantesan kita nggak sejahtera-sejahtera, Bang. Ya kan korupsinya berjamaah. Wan, kopi Wan. Kopi hitam. Iya, jangan pakai gula Wan. Rokok. Ini udah tinggal satu ini Wan lagi. Kan gratis kopi kan? Iya. Yang pahit-pahit Wan. Wah, saya telat banget datangnya nih, Bang. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa, habis dari mana emang? Saya baru pindah dari tempat diskusi yang sebelah. Diskusi kampus. apaan? Diskusi tentang yang viral di Bima. Yang mana itu? Hah? Wah, masa Abang nggak baca? Yang viral di Bima? Yang itu, KPK geledah-geledah. Oh, yang itu si Lutfi. Oh. Si wali kota. Wali kota. Itu kata si Lutfi itu agak-agak ngeri kita nih. Baru menit pertama udah mau kena delik aja. Iya, namanya koruptor ngapain di Oke. ini? Tapi dari tadi Bang nunggu. Enggak sih, weh. Baru beberapa menit ya, Wan. Baru ini pesan. Baru pesan ya? Oh alah, saya minta maaf nih. Hangat. Saya harusnya nunggu Abang. Tapi kalau malah saya ditunggu. Kan memang tongkrongan kita di sini. Oh, siap. Jadi mau ketemu siapapun ya janjiannya di sini. Oke. Wan. Saya ini deh. Nutrisari deh enak kayaknya. Yang dingin-dingin. Soalnya tadi itu diskusinya udah panas. Oh, kok bisa gitu? Iya. Panas. Diskusi masalah Bima ini kayaknya isunya panas nih, Bang. Makanya mau minumnya yang dingin-dingin di warung progresif. Oh, ademin gitu ya. Ademin. Ademin situasi yang sedang panas dan hangat. Bima udah panas, ditambah kasus ini makin panas kan. Iya, makanya apalagi kalau duduk sama Bang Kombel kayaknya makin panas. Ngompor gitu. Ngompor. Ngeri. Ngomporin ini kita. Kerjaannya ngomporin. Tapi memang ini sih Bang ya. Saya sih pindah lagi ke sini ngomongin itu lagi kayak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makin sering diomongin itu kan makin enak. Oke. Tapi memang kayaknya jadi kebiasaan pemimpin kita deh di beberapa daerah ya. Korupsi-korupsi kayak gini tuh udah kayak hal biasa gitu Bang. Waduh. Gimana tuh? Itu udah mendarah daging. Udah mendarah daging. Udah mendarah daging. Oke. Agenda reformasi 98 itu salah satu isiannya kan pemberantasan korupsi. Namun kenyataannya kasus korupsi yang dulu di zaman Orde Baru itu hanya terpusat di lingkaran Cendana, tapi setelah reformasi korupsi itu meluas sampai ke tingkat daerah dan ke struktur terkecil negara kita sampai ke tingkat desa kan. Bahkan ya. Apalagi bupati kan mainnya gede lah. Kalau udah bupati gede lah korupsi. Wali kota gitu ya. Wali kota. Saya sih agak ngeri. Pantesan hidup kita nih kayak gini-gini aja Bang. Ya, Pejabat kita kita kurus, rakyat kurus, itu kan karena jatah makan siangnya dirampok sama pejabat-pejabat itu, sama kader-kader partai yang sekarang menjadi kepala daerah, DPRD gitu.
Tapi saya minumnya ini warna kuning, Bang. Itu yang kemarin ketangkap KPK, partainya warna kuning. Hah? Gimana? Aduh, bahaya juga ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Mau kuning, mau merah, mau hijau, mau biru, mau pelangi warnanya itu, eh, semua itu sarangnya para koruptor. Sarang partai politik yang ada di Indonesia ini sarangnya para koruptor. Separah itu berarti partai Separah politik itu. kita. Jangankan di partai politik yang identik dengan konflik kepentingan, di kampus saya itu kan banyak koruptor ya. Dirawat lah gitu. Jadi pasca agenda reformasi itu salah satu kegagalannya itu adalah pemberantasan korupsi yang justru otonomi daerah yang saya lihat itu sebagai liberalisasi di tiap-tiap daerah itu membuka justru menyuburkan ladang korupsi di Indonesia. Kira-kira penyebab utama partai politik kita itu cenderung mengkader orang-orang yang nantinya akan jadi koruptor itu apa, Bang, masalah? Masalah utama ini kan di kaderisasi partai politik di Indonesia ini kan gak jelas. Jadi yang penting orang punya uang, Benar, jadi dia bisa membeli posisi di partai itu. Gitu. Jadi kalau ente punya uang 20 sampai 100 M, bisa lah jadi pengurus daerah partai A, B, C, D kan. Ini Rambe ya, kamu tempatnya Wawan ya. Ya, Selalu ada pembeli. Karena mahasiswa ini kan udah masuk kampus, sudah mulai masuk, besok ada itu ospek, jadi udah mulai rame. Iya. Berarti memang persoalannya di persoalan pengkaderan partainya berarti. Pengkaderan partainya dan sistem politik di Indonesianya, masalah demokrasinya. Jadi ini hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri sendiri. Itu untuk jadi bupati atau wali kota itu anggaran yang disediakan itu 20 miliar sampai 100 miliar. Itu tahun 2015. Sekarang lebih mahal lagi malah. Lebih mahal lagi sekarang. Jadi penyebab utama korupsi itu oleh kepala-kepala daerah ini ada dua hal. Yang pertama itu istilahnya itu adalah money politik yang kita diskusikan minggu sebelumnya. Yang kedua itu membeli suara. Jadi banyak transaksi di situ di pemilihan umum kita. Inilah yang bermasalah sebenarnya di Indonesia ini. Korupsi tidak bisa dijawab kalau demokrasinya masih liberal. Artinya gini. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, sebenarnya hanya untuk ngembaliin modal berarti. Iya. Makanya korup gitu maksudnya. Korup. Ini kan korup di Bima itu kan karena pengadaan proyek. Pengadaan barang. Dan itu ada istilah gratifikasinya. Jadi setiap proyek itu apalagi menjelang pemilu paling rentan itu kena korupsi. Menjelang pemilu kepala daerah atau seluruh partai punya kader di parlemen sekarang itu menjelang pemilu itu punya kepentingan untuk itu. Jadi menjadikan APBN itu kadang fiktif pengadaannya. Jadi untuk pembiayaan politiknya. Untuk pembiayaan politik. Atau misalkan ya, lah, pembiayaan politik mungkin iya. Bisa jadi nggak ini kerjaan lawan politiknya misalkan? Dipanas-panasin nih sama lawan politiknya supaya udah, kalau udah masuk jadi tersangka atau diperiksa KPK kan rusak tuh popularitasnya. Iya. Down. Bisa jadi seperti itu juga? Iya. Jadi sebenarnya di semua, saya bilang itu semua partai itu merawat koruptor gitu. Jadi mereka tidak saling menyerang dengan program, tapi menyerang dengan hal-hal seperti ini. Tinggal nunggu salah aja nih, tinggal nunggu salah aja. Kalau besok partai kuning berkuasa, habis juga lu kan. Kalau tapi dalam beberapa referensi yang saya baca itu justru partai merah tingkat korupsi tertinggi di Indonesia itu. Gitu. Partai berkuasa sekarang Partai berkuasa sekarang. Partai siapa tuh? Banteng ya. Karena kita bicarain Bima, Bang. Oh iya. Seru juga kalau kita pakai bahasa-bahasa daerah tuh. Yang mau saya sampaikan itu kan si Lutfi ini kan termasuk juga dia kan salah satu janji kampanye itu soal pemberantasan korupsi, soal good governance. Iya, pemerintahan yang baik, yang bersih, transparansi.
tapi justru dia yang melakukan korupsi dan sebagainya. Bagi saya bukan hanya Lutfi ya, Lutfi itu yang nampak. Yang nampak. Oke. Dalam catatan Transparansi Internasional itu ada 2.000 lebih kasus, Tapi tidak terungkap. tapi tidak terungkap. Itu di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia itu ada 2.000 lebih kasus, tapi tidak terungkap. Jadi yang terungkap itu di data KPK itu selama tahun 2004 sampai 2022 itu hanya 400 lebih di anggota DPR. Di gubernur hanya 73. Di DPRD provinsi 30-an, di DPRD kota 130-an. Itu kan ada perbedaan. Iya, gap yang jauh banget ya. Data Transparansi Internasional dengan data di KPK. Berarti kan hampir semua kepala daerah itu korup. Tanpa perlu kita ungkap juga sebenarnya masyarakat sudah tahu praktek korup itu hampir terjadi di semua institusi. Dan kita pun merasakan dampaknya, Bang. Kayak Abang bilang tadi, kita kurus kayak gini. Kalau saya mungkin katanya gemuk ya. Ya. Ini bukan karena apa, ini karena roti gembong Mandalika. Coba mana roti gembong Mandalika dulu, coba. Gemuk belum tentu sehat. Oh gitu ya. Coba ambil roti gembong Mandalika dulu nih. Sampai lupa. Jadi soal demokrasi kita, demokrasi parliamentarian, demokrasi elit hari ini yang bermasalah di situnya. Jadi korupsi, mau nggak mau kepala daerah juga untuk mengganti kerugiannya itu adalah di korupsi. Yang kedua juga masalah sebenarnya udah mendarah daging dan mengakar, menyebar. Maka dikatakan sebagai korupsi ini kan sebagai kejahatan yang luar biasa. Ya, extraordinary crime. Ya, itu sudah ditetapkan dari tahun 2006. Oke. Makanya pemberantasan korupsi itu menjadi langkah utama. Yang jadi masalah melemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena semua partai itu korup dan semua instansi negara itu korup. Yang untuk mempertahankan budaya korupsi di situ itu tuh adalah praktek demokrasinya yang kontrol rakyatnya yang dihilangkan. Oke, demokrasi liberal tadi. Demokrasi liberal. Akhirnya rakyat misalnya begini. Tahu dia persoalan hukum, tahu dia persoalan ada pelanggaran, ada korupsi, tapi melapor. Oke. Takut. Kan gitu. Iya. Justru kalau kita melapor dipermasalahin Ya. Rakyat yang mau melapor dipermasalahin. Misalnya beberapa kasus terbaru kita yang melapor tentang dugaan tindak pidana korupsi di beberapa lembaga pendidikan tinggi justru tidak ditangani kan? Iya. Jadi yang bermasalah juga penegakan hukum. Peran kepolisian itu kan menunggu. Baik. Jadi intel-intel yang banyak menghabiskan anggaran negara itu ditugaskan hanya untuk mengusut maling-maling kecil. Sedangkan maling-maling besarnya dibiarin kan gitu. Okay. Jadi tugas intelijen juga itu maling motor, maling sendal itu yang diurus, yang diintelin. Koruptor enggak. Jadi perannya itu pasif. Oke. Hanya menunggu laporan. Kejaksaan, kepolisian itu hanya menunggu laporan. Ya KPK mau dibiarkan sendiri berapa orang di KPK? Benar. Di NTB aja nggak ada KPK-nya. Malah KPK-nya mau dibubarin kemarin tuh. Iya. Iya, ini malah undang-undang KPK diributin juga lain sebagainya. Nah, saya mau kembali lagi tuh, Bang, ke kasus yang semacam ini nih, korupsi di Bima ya. Dampaknya luar biasa berarti untuk daerah, Bang ya. Kejahatan luar biasa. Yang namanya kejahatan luar biasa itu efeknya meluas. Dan bukan hari ini saja efeknya, ke depan. Karena yang di efek korupsi itu harusnya bantuan untuk anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan subsidi pendidikan, subsidi bayangkan rumah sakit di Bima sampai sekarang itu tidak ada fasilitas yang memadai. Iya, harus dirujuk ke provinsi, dirujuk ke Bali provinsi, gitu ya. ke Bali, ke Jawa dan sebagainya. Itu karena praktik korupnya dari dulu. Oke. Itu. Bayangkan itu. Berapa banyak pasien di Bima yang harus beberapa kasus terbaru itu mayat pasien dibonceng pakai
ojek, kendaraan sepeda roda dua. Itu mayat loh, mayat masyarakat. Itu kejadian 2 tahun lalu. Oke, ironi. Jadi korupsi itu membunuh masyarakat secara perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Iya. Karena yang dimiskinkan, ya kalau ditusuk mati nggak selesai lah itu. Tapi karena dikorupsi, perlahan-lahan dihabisi kita. Iya, dihisap pelan-pelan, dibikin kurus dulu, stunting dulu, gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi gini maksudnya, Bang. Kalau praktek korup kayak gini terus dipraktekkan, ya kita nggak bisa berharap misalkan IPM NTB baik, misal orang-orang Bima sehat misalkan, karena uang yang harusnya disubsidi untuk beli susu bayi-bayi ini, itu kan dikorup. Iya. Nah, anak-anaknya jadinya stunting, kekurangan gizi jadi. Kekurangan gizi. Harusnya uang yang disubsidi untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, itu kan juga termasuk untuk menciptakan lingkungan yang bersih bagi perkembangan anak. Itu kan enggak. Makanya kesehatan di Bima juga itu menjadi masalah utama. Pelayanan kesehatannya. Banyak pasien itu yang mengeluh. Pelayanan rumah sakit Bima, fasilitas tidak ada, dokter dan perawatnya tidak bekerja maksimal karena upahnya murah. Bukan nggak kita salahkan tenaga pasiennya, tapi karena upahnya cuma 200-300 ribu per bulan, mau makan apa orang? Mau makan apa? Gitu, tapi pejabatnya pejabat Lutfi ini kan kekayaannya baru 4 tahun menjabat itu 2 kali lipat dari hartanya 2 miliar sebelumnya itu sekarang 5,7 M. Bayangkan 2 kali lipat dia meningkat kekayaannya si Lutfi ini. Kan kurang ajar. Babi-babi itu kan yang kenyang itu. Akhirnya kita menggunakan frasa itu untuk mewakilkan kekecewaan kita. Ya, mewakili kemarahan. Karena kan banyak orang meninggal, banyak pasien yang tidak tertangani, akhirnya nyawanya terkorbankan. Iya. Keluarganya bagaimana, terus banyak anak yang harusnya di sekolah lanjut kuliah dari daerah disubsidi, tapi nggak bisa, akhirnya lebih memilih kuli, lebih memilih jadi maling, lebih memilih jadi perampok karena perilaku pejabatnya tidak peduli kayak gitu. Iya, itu kan jadi masalah. Nah, abang malu nggak sebagai orang Bima punya pemimpinnya kayak gitu? Bukan malu lagi sih, tapi sudah sangat menyakitkan di tengah masyarakat yang hidup. Bahkan di kampung-kampung kita itu kan ada gagal panen, anjlok harga bawang. Pupuk itu susah banget didapetin. Pupuk mahal. Iya, demonya berhari-hari, boikot jalan. Yang anehnya itu aktivis-aktivis gitu loh. Kan banyak NGO, banyak LSM yang juga ikut-ikutan korup. Jadi masalah rakyat itu nggak diselesaikan, tapi masalah rakyat tujuannya ke sana itu minta jatah. Bagi jatah dong buat gue, kan gitu. NGO sekarang kerjaannya itu LSM mahasiswa nangkringnya itu di dinas-dinas, bro. Bukan negosiasiin persoalan rakyat berarti. Bukan, tapi minta jatah bagian dari koruptor itu. Berarti ini udah mendarah daging berarti di daerah kita misalkan. Wes, Bima, bro. Bima, bro. Korupsinya sudah mendarah daging. Bukan hanya elit politiknya ya, tapi petinggi-petinggi di elit-elit organisasi rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya korupsi itu terawat terus. Terawat, tumbuh, subur, semuanya hampir kena kan gitu. Yang menarik itu adalah korupsi ini itu melibatkan bahasanya ya, keluarga. Wali kota, istri wali kota jadi tersangka. Ipar, ya. Berarti nggak salah kita menolak politik dinasti itu, Bang. Masuk ke partainya juga. Makanya saya mau menyerukan di pemilu 2004 itu ngapain dipilih partai yang semuanya itu merawat koruptor. Kan terbukti semua partai itu punya kader yang koruptor. Semua, mau berlabel Islam, mau berlabel Kristen, mau berlabel apapun itu. Itulah partai elit yang lahir dari demokrasi liberal itu. Oke. Jadi harapannya sih anak muda Indonesia ini kan mulai membuka lagi pikirannya. Kalau kita mempertahankan terus demokrasi yang seperti ini, ya makin ke depan kita mau ngapain? Iya, kita nggak bisa berharap dengan partai yang memang seperti katanya abang ya, merawat koruptor.
nggak bisa diharapkan. Karena korupsi itu dilakukan yang pertama itu izin usaha, Oke, suap oke. menyuap, Iya, berpotensi tuh di situ tuh Ah. ruangnya tuh karena tanda tangan kan. tanda tangan. Terus transaksi di jabatan fungsional, Oke, oke. gonta-ganti pejabat itu. Gonta-ganti kadis, Kadis dan kepala sekolah bahkan. Ya karena keluarga saya adalah yang beberapa di situ kan. Dia cerita untuk jadi kadis itu minimal itu 100 juta sebagainya. Untuk jadi kadis lah. Iya, iya, iya. Bima ya prakteknya begitu. Iya, 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 iya. Memang di Bima itu politiknya kasar, Bang. Kasarnya dalam apa money politiknya kasar. Bandingin di sini itu mungkin masih 100.000, 50.000 satu suara. Di Bima itu 500.000. Itu bisa jadi salah satu hal yang menyebabkan akhirnya pemimpinnya bisa korup karena harus ngembalin modal yang besar. Kos politiknya kan gede tuh. Karena itulah budayanya itu. Budaya korupsi itu kan sudah tertanam kuat sampai ke tingkat bawah, lapisan masyarakatnya. Jadi masyarakat awam pun menganggap hal yang wajar ketika datang salah satu calon atau caleg atau bakal calon itu menawarkan bantuan atau menawarkan uang atau serangan fajar. Itu jadi hal yang membudaya di politik di Bima itu kan. Bahkan di Indonesia lah skala luasnya. Inilah pekerjaan terbesar bagi kita, bagi semua elemen mahasiswa. Harapannya sih elemen mahasiswa, elemen gerakan itu stop sudah bicara soal kita parlementariat atau enggak. Ya mari kita fokus pada persoalan mendidik partai politik yang ada hari ini dengan tidak mencoblosnya gitu. Kita kasih kapok mereka. Kita kasih kapok. Jangan pernah lagi menyentuh logo-logo itu. Didik dia. Jadi kalau hilang kepercayaan rakyat terhadap partai yang ada, secara otomatis mereka akan memperbaiki dirinya, akan begitu. Iya, mawas Atau, sendiri. kenapa kita nggak menuntut pembubaran partai? Karena aliran dana korupsi itu kan masuk ke partai-partai. Oke, 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 oke. Nggak hanya keluarganya, tapi kan jatah preman di partai mana? Oh, gini, di partai ada preman. Iya kan preman semua di partai itu. Mafia semua, mafia kelas kakap semua. Jatah premannya mana? Pantesan kita nggak sejahtera-sejahtera, Bang. Ya kan korupsinya berjamaah. Oke. Gitu. Tapi kalau nongol begitu tuh salah satu yang dikorbankan. Tapi hukumannya bro, nanti kan di backup dari belakang, hakimnya disuap. Pantesan berarti mereka yang korup itu cuman dihukum 2 tahun. Dihukum 2 tahun pada momentum 17 Agustus 17 dipotong pula. Agustus Lebaran itu dipotong masa tahanannya. Makanya kita itu punya tuntutan yang pertama, sita semua aset koruptor, semuanya aset Dimiskinkan. dimiskinkan. Yang kedua, hukuman yang paling maksimal apa? Apa kira-kira, Bang? Karena itu extraordinary crime, Hukuman mati. hukuman mati. Sama seperti Gantung. Cina. Ya mau sama atau apa, itu karena kejahatan luar biasa yang ratus jutaan manusia itu korbankan. Itu sama dengan pembantaian secara tidak langsung, Sama seperti kita genosida. genosida. Iya. Itulah Pembunuhan secara massal. pemusnahan secara massal. Kira-kira seperti itu. Cuman ini caranya pelan-pelan kayak katanya Abang tadi. Caranya itu dilakukan oleh orang-orang yang katanya itu berpendidikan tinggi. Jadi salah satu juga yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia itu kenapa sedemikian rupa, karena di dunia pendidikan kita juga mengajarkan untuk korupsi. Contoh? Bayar mahal pendidikan. Itu salah satu mengajarkan korupsi. Saya kalau duduk sama Bang Kobel bicarain Bima ini. Ini kampung Yuk. kita, Bang. Ini kita punya atensi, punya perhatian sebenarnya untuk daerah kita. Ini kita merantau ke sini, ya kan? Bikin konten bahkan seperti ini kan sebenarnya untuk daerah. Iya, untuk semua masyarakat. Untuk semua masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang kita bahasnya Bima, itu hanya salah satu fokus pembicaraannya Pembicaraannya. malam ini.
Iya. Tapi sebenarnya isu korupsi ini meluas ke secara Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi pikiran kita, sekalipun dari anak kampung yang jauh dari sana, ya nggak boleh terbatas di situ. Makanya seperti konten sebelumnya. Hmm. Orang lokal pikir global. Kita ini produk lokal tapi pikir global lah kira-kira gitu ya. Yes. Nah, seru. Tapi sebelum lanjut Bang, kita cicipi dulu roti gembong Mandalika. Abang udah familiar sama roti ini? Yoi. Tapi kayaknya Nggak gemuk-gemuk. Nggak gemuk. Karena dirampok kan jatah makan siang. Oh gitu. Saya setiap siang makan roti gembong Mandalika. Oh, gitu. Dirampok jatah Makan siang. makan siangnya. Jadi kalau kemiskinan itu karena ada yang ngerampok hartanya. Kemiskinan itu di situ. Jadi jangan dianggap kemiskinan itu takdir. Tapi karena ada yang merampok. Karena ada yang merampok. Duh, ngeri. Bang, ayo cicipin Bang. Siap. Boleh? Ayo, coba. Ini dari dulu sampai sekarang lembutnya masih sama. Asik. Roti gembong Mandalika. Wah. Aduh, enak. Ini tagline-nya teman-teman semua, ini udah lama banget saya udah nggak nyebut ini kayak gini. Tagline-nya ini sekali coba ketagihannya seumur hidup. Ini Bung Kobel udah beberapa kali coba, kayaknya terngiang-ngiang terus sebelum tidur ya. Kalau jomblo biasanya kayak gitu. Iya, sayang kita belum laku-laku ini bro. Jomblo terus. Tapi Jangan ketawa. WA-nya asrama perempuan. Nggak ada. Nggak ada ya? HP aja nggak ada. Jadi bagi perempuan sekarang itu koruptor itu hal yang menarik. Kenapa orang jadi koruptor juga? Tuntutan perempuan katanya, gaya hidup. Makanya kenapa istrinya bisa, kenapa iparnya yang perempuan, iparnya Lutfi juga kena. Karena ada 3 hal itu. Laki-laki berhasrat ingin memperoleh kekuasaan, jabatan, Kemudian dapat harta. kemudian bisa membeli banyak perempuan. Karena perempuan sekarang itu adalah komoditi. Widih. Ini analisanya seru. Komoditifikasi perempuan kan sekarang. Iya. Ini analisanya seru. Aduh. Salah satu penyebab perilaku korup itu adalah gaya hidup pasangan. Ih, Desakan istri lah misalkan. yoi. Make up-nya berapa, bro? Karena dia menganggap dirinya perempuan sekarang itu adalah komoditi, barang yang diperjualbelikan. Akhirnya dia sibuk mempercantik diri, Tidak mengisi isi kepala. tidak mengisi isi kepala. Padahal dia itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oh, Gimana mau jadi madrasah buat anak-anaknya sementara kesehariannya sibuk gitu. iya, karena DNA kecerdasan itu dari perempuan. Iya. Kok kita bahas perempuan jadi ini? Karena perempuan itu sampai sekarang posisinya itu di tengah kemajuan kapitalisme yang menggeser penindasan terhadap laki-laki ke perempuan lebih masif. Kok perempuannya nggak bunyi-bunyi? Yang aneh kan di situ. Iya ya. Padahal efek korupsi itu yang pertama, salah satunya itu dapur ibu-ibu di rumah itu jadi Tidak berasap. tidak berasap. Harusnya yang paling bersuara juga dengan persoalan-persoalan korupsi seperti ini itu emak-emak harusnya. Iya, perempuan. Perempuan. Harusnya dia yang merasakan penderitaan. Kalau ini kan aneh jadi keluarga kita sekarang itu. Kalau suaminya pulang nggak bawa uang, diomelin. Oke. Nggak ditanya kenapa nggak bisa bawa pulang uang. Ada yang ngerampok. Di tengah jalan itu kan ada yang ngerampok. Itu koruptor. Koruptor, ada yang ngerampok. Iya. Jadi kelahi dia antara suami, kelahi antara keluarga karena faktor itu. Bisa jadi akhirnya ya kan dengan analisa abang itu orang bisa cerai gara-gara koruptor bahkan. Bukan analisa itu, Realita. kenyataan, realita. Karena faktor di NTB itu paling tinggi, di Bima itu tingkat perceraiannya paling tinggi. Iya, janda sekarang udah banyak di Bima. Janda udah banyak. Itu karena faktor ekonomi. Oke. Uangnya dirampok. Uangnya jatah yang harusnya buat istri ya dirampok di tengah jalan sama koruptor. Aduh, kacau. Jadi negara yang hadir untuk mengelola kekayaan kemudian didistribusikan secara merata, kekayaan itu didistribusikan secara merata, akhirnya nyangkut. Dalam pendistribusian kekayaan itu nyangkut. Pajak-pajak yang disedot tiap hari itu kan
nyangkut di situ, di koruptor. Harusnya pemimpin yang paling ideal lah untuk Bima itu. Bima ini kan panas, masyarakatnya memang agak-agak panas juga kan, pembawaannya. Ya, pemimpin yang seperti apa? Kan yang pemimpin yang agak kalem, korup juga. Korup juga. Kayak gitu kan. Yang kita mikirnya bikin adem, korup juga gitu. Yang kasar, korup juga. Korup juga. Dulu kan terindikasi lah dia. Yang dulu ya, Yang dulu. almarhum kan, Iya, terindikasi itu mau dipanggil KPK dia ke serangan jantung, akhirnya get out kan. Jadi kalau bicara soal kepemimpinan di Bima ini, untuk menangani korupsinya itu bangunan masyarakatnya dulu. Oke, tatanan sosial. Tatanan sosial, bangunan masyarakatnya. Kemudian kan kita sudah menganggap partai politik itu tidak sehat sekarang. Jadi jangan lagi menggunakan pendekatan itu untuk mengkader Calon pemimpin daerah calon kita. pemimpin daerah atau pemimpin negara kita. Jadi menggunakan alternatif lain. Jadi selain partai politik, ada nggak sih untuk mengkader? Ya ada, kan gitu. Tinggal dibuat aja sederhana. Mau nggak apa nggak gitu. Iya. Persoalannya mau tondaknya aja. Mau atau enggak, di Bima itu ya mau di mana-mana ya, karakter masyarakatnya ya sama. Nggak jauh beda lah, budaya Indonesia budaya ketimuran. Tapi yang terpenting itu kita semua harus sadar. Nah, harapannya sih mahasiswa ini ke kampung-kampung itu mendidik masyarakat. Kalau makanya sekali lagi saya mau sampaikan itu, keterlibatan rakyat dalam politik itulah yang harus dimajukan. Baik. Jadi kalau rakyat kontrol rakyatnya jalan, tidak dibungkam demokrasinya, ya korupsi juga bisa teratasi, terminimalisir. Jadi jangan kayak upaya rejim itu mematikan demokrasi, justru pendidikan anti korupsinya dijalankan dengan cara-cara elit yang justru melahirkan korupsi itu sendiri. Tapi harusnya ditingkatkan kesadaran politik masyarakatnya. Harusnya partai politik, calon-calon. Tapi karena yang namanya koruptor, bagaimana mau mendidik masyarakat? Kalau masyarakat cerdas ya nggak bisa korup mereka kan. Gitu. Iya. Artinya memang ini sebuah masalah kompleks. Iya, yang memang harus kita benahi pelan-pelan. Dan harus ada perubahan besar. Fase perubahan masyarakat itu kan selalu akan ada. Jadi masyarakat Indonesia tinggal tunggu momen saja sih. Sebenarnya. Momen yang tepat itu kan ada pengaruh situasi eksternal, pengaruh internal, ada misalnya situasi eksternal itu ada pengaruh krisis ekonomi global, kemudian ada perang yang kemungkinan meletus perang dunia ketiga, jadi yang melahirkan krisis ekonomi makin besar, yaitu bisa jadi potensinya merembet ke sini. Cuman yang dipersiapkan itu siapa yang mau mempersiapkan diri untuk bertarung dengan kenyataan itu ke depan. Menjadi pemimpin di masa krisis. Di masa krisis. Itu kita masih kurangan orang Ya itu. harus latih diri dong. Harus latih diri. Ente siapin diri. Abang juga harus siap. Ya yang lain juga siap. Iya siap. Kita semua harus siap. Iya. Kalau kita mau selesaikan persoalan korupsi, pangkas generasinya. Pangkas generasi. Satu generasi atau dua generasi kita Iya. pangkas nih bang ya. Iya. Itu kira-kira. Satu terakhir bang. Saya senang banget bicara sama abang. Kita gibahin pemimpin daerah ini. Tapi nggak ente aja sih yang senang, yang lain itu nyakitin kalau ngomong sama saya. Oh masa? Iya, nggak suka. Iya biasanya kalau yang suka, yang nggak suka itu masuk angin juga berarti. Nggak tahu juga. Soalnya abangnya kan minyak angin sebenarnya kan. Iya, pengobat orang yang masuk angin gitu kan. Ngeri bro istilahnya. Iya. Bang terakhir banget bang. Untuk Bima kita. Untuk harapannya masyarakat Bima ya. Saya tidak berharap sama pemimpinnya karena itu sia-sia. Saya berharap masyarakat Bima mulai terbuka pikirannya bahwa korupsi itu bukan karena dia kurang sholat. Oke. Tapi karena partisipatif politikmu yang hanya menganggap kamu coblos, kamu partisipatif politik itu hanya coblos. Selesai. Padahal tugas warga negara yang baik itu mengontrol setiap hari aktivitas pejabat itu. Kalau dia salah, kita ketok kepalanya. Kalau dia kan gampang saja melihat pejabat itu yang korup. Naik aja sedikit tembok rumahnya itu, wah
korupsi kamu. Dari mana? Gajimu udah segini kok. Iya. Sebenarnya kalau mau memangkas ya, Iya, korupsi iya. sederhana sih. Benar. Kalau dia pakai mobil, kalau saya di Muhammadiyah ini, atau di kampus mana, beda aja gitu. Karena gayanya, korupsi sudah kamu itu, kamu nggak bisa bilang. Cuman kan model korupsinya mereka sekarang itu kan ada istilah money laundry, kadang itu dipakai buka usaha atas nama keluarganya, beli tanah atas nama keluarganya, itu money laundry. Iya, pencucian uang. Pencucian. Itu sulit dideteksi tapi mudah dijangkau oleh mata yang cerdas. Mata yang peka dan mata yang cerdas. Ya, itu. Mudah-mudahan dari podcast ini mata yang cerdas dan mata yang peka itu semakin banyak. Amin. Dan daerah kita, Bima kita semakin baik lagi. Alhamdulillah kalau bisa. Amin. Itulah harapan kita. Jadi sebenarnya podcast ini muncul video konten-konten yang kita buat beberapa waktu sebelumnya itu muncul kan sebenarnya membuka ruang ya pikiran supaya apa yang tidak tersampaikan bisa tersalurkan. Saya berharap itu konten-konten selanjutnya itu bisa dipanggil semua calon-calon gitu ya. Iya, seru nih. Calon-calon kita sekolahin di konten. Kita sekolahin, Bang ya. Ya, kita sekolahin. Karena rata-rata yang saya tahu calon-calon sekarang itu isu aja nggak tahu mereka. Apa isu yang hangat di masyarakat. Nanti kita sekolahin. Kalau dia nggak paham isu, core isunya apa, solusinya pasti dia nggak punya. Jangan pernah tanyakan solusi kepada mereka yang nggak tahu persoalan. Asik. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kedai Progresif, teman-teman kalau mau cari mie, minum kopi, ini murah banget di sini, enak sama Bang Kobel. Nanti kalau duduk sama Bang Kobel, pasti disuplai pikirannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, itu Bang. Halo, sampai jumpa.